Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Ramautami dari kelas 1C dengan NPM 25783094. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi pengenalan rekayasa perangkat lunak dari materi pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Yang pertama yaitu ada perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak atau software adalah suatu kumpulan instruksi, data, dokumentasi yang memungkinkan komputer menjalankan fungsi tertentu. Contohnya ada sistem operasi. Contoh sistem operasi ini ada Windows, Mac OS, dan lain sebagainya. Setelah itu ada aplikasi, web browser, dan lain-lain. Nah, sedangkan rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengembangkan suatu perangkat lunak tersebut. Nah, di dalam rekayasa perangkat lunak ini tidak hanya fokus untuk coding aja, tapi mencakup analisis kebutuhan, perancangan solusi, pengujian, hingga pemeliharaan jangka panjang. Nah, tujuannya itu sederhana, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, mudah digunakan, aman, serta mudah dipelihara. Nah, jadi yang kedua ini ada proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun software dengan benar. Nah, tahapan pertama itu ada pengumpulan kebutuhan, analisis kebutuhan yang yaitu memahami apa yang dibutuhkan oleh stakeholder atau penggunanya ini. Setelah itu ada perancangan. Perancangan sistem ini yaitu mendesain bagaimana sistem akan dibangun, bagaimana tampilannya dan lain-lain. Setelah itu ada implementasi. Implementasi ini yaitu adalah proses coding atau penulisan program untuk membuat softwarenya ini. Setelah penulisan coding, jadi itu ada ada pengujian. Pengujian itu memastikan semua berjalan sesuai fungsinya. Setelah itu ada pemeliharaan, yaitu memperbaiki dan meningkatkan sistem setelah digunakan. Tanpa proses yang jelas, software sering gagal, salah desain, atau boros biaya. Jadi, setelah membuat software ini tetap harus ada pemeliharaannya. Jika dibiarin saja bisa menyebabkan aplikasi itu rusak jika ada bug dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada analisis dan desain sistem. Analisis sistem adalah aktivitas untuk memahami masalah, kebutuhan program, dan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem. Pada tahap ini kita mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kalau kebutuhan fungsional itu apa yang harus dilakukan oleh sistem, apa yang bisa dilakukan oleh sistem, dan kalau kebutuhan fungsional itu seperti keamanan, kecepatan, kemudahan penggunaan, tampilan, dan lain sebagainya. Nah, setelah analisis selesai, kita masuk ke tahap desain sistem. Desain sistem ini menentukan bagaimana sistem akan dibangun. Ini mencakup desain arsitektur, desain basis data, desain modul, hingga desain antarmuka pengguna. Desain yang baik juga ini akan membuat proses coding lebih mudah dan hasil akhirnya berkualitas. Jadi desain ini biar kita tahu bagaimana sih tampilan si software ini, perangkat lunak ini bakal kayak gimana. Lanjut pembahasan keempat yaitu SDLC atau Software Development Lifecycle. Nah, SDLC ini adalah kerangka kerja yang mengatur seluruh tahapan hidup perangkat lunak dari awal sampai akhir. Tahap-tahap SDLC ini sama seperti tadi itu kayak ada requirement analysis, design, coding atau implementation, testing, deployment, dan maintenance. SDLC ini membantu memastikan pengembangan software dilakukan secara sistematis, mengurangi risiko, serta membantu tim bekerja terarah dan efisien. Nah, requirements analysis ini yaitu analisis seperti kebutuhan tadi itu. Setelah itu ada desain, itu mendesain. Setelah itu coding, itu implementation. Testing itu programnya sebelum diterapkan. Diterapkan. Setelah itu ada deployment itu menerapkan atau mengunggah ya itulah intinya dirilis di software ini. Setelah itu ada maintenance itu pemeliharaan si software atau perangkat lunak ini.
Nah, SDLC ini membantu memastikan pengembangan software yang dilakukan secara sistematis. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur. Jadi pemrograman terstruktur adalah paradigma pemrograman generasi awal yang berfokus pada 3 struktur utama, yaitu ada sequence, selection, iteration. Nah, sequence itu menjalankan perintah secara berurutan. Selanjutnya ada selection, itu menjalankan perintah percabangan seperti if atau switch. Yang iteration itu perulangan seperti for atau while. Konsep ini cocok untuk program kecil dan pengembangan logika dasar. Meskipun sederhana, pemrograman struktur menjadi fondasi penting sebelum mempelajari pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi di pemrograman struktur ini ada 3 struktur utama, yaitu sequence, selection, iteration. Selanjutnya pembahasan yang ke-6, itu ada rekayasa perangkat lunak berorientasi objek orientation programming. Jadi pemrograman berorientasi objek adalah paradigma yang membangun sistem sebagai kumpulan objek yang memiliki data dan perilaku. Konsep utamanya mencakup kelas dan objek sebagai cetak biru dan instance. Setelah itu ada encapsulation, menyembunyikan data agar lebih aman. Setelah itu ada inheritance, itu mewariskan sifat dari kelas induk. Setelah itu ada polymorphism, itu kemampuan metode yang sama menghasilkan perilaku yang berbeda. Setelah itu ada abstraction, yaitu menyembunyikan detail teknis agar fokus pada fungsi utama. Perangkat OOP ini banyak digunakan pada proyek besar karena memudahkan perawatan, meningkatkan modularitas, dan membuat program lebih mudah dikembangkan. Nah, yang terakhir itu ada yang pembahasan 7 itu ada UML atau Unified Modeling Language. Jadi, UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem. Dengan UML, kita dapat memvisualisasikan sistem sebelum kode ditulis, sehingga mempermudah komunikasi antar anggota tim. Beberapa diagram yang umum digunakan antara lain ada use case diagram untuk melihat kebutuhan sistem, class diagram untuk struktur data dan objek, setelah itu ada activity diagram untuk alur proses, setelah itu ada sequence diagram untuk interaksi antar objek. UML ini membantu memastikan seluruh tim memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem yang dibangun. Nah, jadi itulah ringkasan 7 topik penting dalam mata kuliah pengenalan rekayasa perangkat lunak. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan perangkat lunak yang lebih terarah, terstruktur, dan berkualitas. Dimulai dari apa itu perangkat lunak, perbedaan perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Setelah itu ada proses rekayasa perangkat lunak, bagaimana sih proses mengembangkan suatu perangkat lunak itu. Setelah itu ada SDLC, yaitu suatu langkah-langkah tahapan-tahapan yang itu langkah-langkah membangun perangkat lunaknya itu. Setelah itu ada pemrograman struktur, ada pemrograman orientasi objek, dan UML. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, apabila saya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mohon maaf, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.